Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Desi. Kali ini kita akan mempelajari tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Materi kelas 6, tema 2, subtema 1, muatan pelajaran IPS. Pada tahun 1945, Jepang berperang melawan Sekutu. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom atom oleh Sekutu. Inilah kondisi kota Hiroshima dan Nagasaki setelah dibom atom oleh Sekutu. Tepat pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang melalui siaran radio luar negeri. Ia dan golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta menolak ajakan tersebut. Tokoh-tokoh golongan muda akhirnya membawa Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan beliau dari pengaruh Jepang. Inilah salah satu rumah yang digunakan sebagai tempat pengasingan Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta. Peristiwa inilah yang dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Perumusan teks proklamasi. Tempat yaitu di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Penyusun teks proklamasi yaitu Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Pengetik teks proklamasi yaitu Sayuti Melik. Tokoh yang hadir dalam perumusan teks proklamasi selain Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo yaitu ada BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sutiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tempat yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta atau kediaman Insinyur Soekarno. Waktu yaitu Jumat 17 Agustus 1945 kurang lebih pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat. Penjahit bendera yaitu Ibu Fatmawati. Sedangkan pengibar bendera adalah Latif Hendraningrat dan Suhud. Makna penting proklamasi kemerdekaan Indonesia ada 5. Yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar.
Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima yaitu tonggak sejarah negara Indonesia. Para tokoh atau pejuang yang telah berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia yaitu yang pertama, Insinyur Soekarno. Yang kedua, Drs Muhammad Hatta. Yang ketiga, Ahmad Subarjo. Yang keempat, Soekarni. Yang kelima, Laksamana Tadasi Maeda. Yang keenam, Ibu Fatmawati. Yang ketujuh adalah Sayuti Mele. Insinyur Soekarno lahir di Blitar 6 Juni 1901. Wafat di Jakarta 21 Juni 1970. Beliau dijuluki sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Peran dalam proklamasi kemerdekaan yaitu yang pertama, penyusun teks proklamasi. Yang kedua, menandatangani teks proklamasi. Yang ketiga, pembaca teks proklamasi. Dan yang keempat, Presiden pertama Indonesia. Tokoh yang kedua yaitu Drs Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Beliau dijuluki Bapak Proklamator Indonesia dan Bapak Koperasi Indonesia. Peran dalam proklamasi kemerdekaan yang pertama yaitu sebagai penyusun teks proklamasi. Yang kedua, menandatangani teks proklamasi. Beliau juga seorang wakil presiden pertama Indonesia. Tokoh yang ketiga yaitu Ahmad Subarjo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896. Wafat pada tanggal 15 Desember 1978. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Peran dalam proklamasi kemerdekaan yaitu ikut menyusun konsep teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Tokoh selanjutnya yaitu Soekarni. Lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Wafat di Jakarta 7 Mei 1971. Beliau merupakan salah satu tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tokoh berikutnya yaitu Laksamana Tadasi Maeda. Beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk berkumpul para tokoh bangsa Indonesia. Meskipun beliau orang Jepang, tetapi beliau rela membantu bangsa Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Tokoh berikutnya yaitu Fatmawati. Beliau lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan wafat di Jakarta pada tahun 1980. Beliau merupakan salah satu tokoh yang menjahit bendera pusaka atau bendera merah putih yang dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan. Tokoh yang terakhir yaitu Sayuti Mele. Beliau merupakan salah satu tokoh yang mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi Indonesia. Apakah itu? Mari kita simak. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun
oleh negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. 2. Sebagai pengakuan kepada dunia luar. Dengan dibacakannya teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain yang disebut de jure. 3. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai kelahiran bangsa Indonesia yang merdeka dari penjajahan. Oleh karena itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh penerapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Kedua, saling menghormati dan menghargai dengan siapapun. Ketiga, menerapkan hidup rukun dimanapun kalian berada. Sekian video pembelajaran kali ini. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.